أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في الآية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه في معناه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai dengan hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk melakukan aktivitas kita. Tentunya dengan berharap kita masih diberikan usia yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan adalah kemampuan kita untuk terus mampu mengijabah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita termasuk ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan kita berharap tentunya ibadah salat Jumat kita menjadi ibadah makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam semoga tercurah limpah pada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan insyaAllah sampai kepada kita selaku umatnya yang akan terus memegang teguh terhadap ajaran Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib sebelum menyampaikan isi khutbah berwasiat bittaqwa. Mari kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita untuk terus mampu melaksanakan perintah Allah dan berusaha menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Takwaan adalah bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Mudah-mudahan dengan menjaga ketakwaan kepada Allah, kita akan senantiasa mendapatkan dua jaminan. Jaminan al-aisyu bi khair wal mautu bi khair. Kehidupan yang baik, dan tentunya yang paling penting adalah Allah memberikan al-mautu bi khair, kematian yang baik, mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-10 Hijriah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah khutbah yang begitu menyentuh. Khutbatul balag fi hajjatil wada, dalam haji wada. Khatib ingin mengulang kembali nasihat ataupun wasiat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pesan dari khutbah ini, dari haji wada ini adalah nilai-nilai yang sudah diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dakwahnya baik di Mekah ataupun di Madinah. Dan boleh jadi nilai-nilai ini luntur kembali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan setelah Allah mengutusnya sebagai rahmatan lil alamin, meninggalkan kemudian nilai-nilai jahiliyah dan menggantinya, mentransformasinya dengan nilai Islam yang sangat bijak, yang sangat rahmatan lil alamin. Oleh karenanya khatib menyimpulkan 3 hal dalam pesan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada, dalam khutbahnya beliau menyampaikan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayuhan nas isma'uni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergetar para sahabat radhiyallahu alaihim ketika mendengar khutbah ini. Kan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, ubayyinu lakum fa inni la adri la'alli alqakum ba'da ami hadha. Rasulullah tidak tahu setelah menyampaikan khutbah ini apakah kemudian tahun depan akan bertemu lagi dengan para sahabat ridwanullah alaihim. Oleh karenanya disebut dengan haji wada, adalah haji perpisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah menyampaikan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pesan khutbahnya yang pertama yang harus kita jaga nilai-nilai itu adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-i'tisamu bil kitab, berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan, fa inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum biha lan tadillu abadan min ba'di. Kata Rasulullah, aku telah tinggalkan satu pusaka yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan tentunya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nisa ayat 59 kemudian dipertegas, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka jika engkau berselisih dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sudah memberikan keyakinan selama Al-Quran menjadi pegangan, sunnah menjadi tuntunan, maka kita tidak akan tersesat dalam hidup ini. Al-Quran adalah hidayah, petunjuk yang akan membimbing kita kepada jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Terlebih kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, maka petunjuk yang paling jelas harus kita pegang, harus kita baca setiap hari adalah Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Khalid bin Walid, panglima perang, Saifullah al-Maslul, seorang panglima yang tidak pernah kalah dalam berperang. Beliau mengatakan, aku sangat menyesal, kata beliau, syaghalani al-qital, menyibukkanku peperangan, sehingga la ajidu waqtan li qiraatil Quran, aku tidak mendapati waktu untuk membaca Al-Quran. Khalid bin Walid kesibukannya dalam berperang, kesibukannya dalam berperang jamaah, bukan kesibukan yang lain, tapi dia menyesal karena kesibukannya dalam berperang menghalanginya untuk terus bisa membaca Al-Quran, mujalasah dengan Al-Quran. Bukankah ketika kita kemarin Ramadan, Allah sudah memberikan sebuah kenyamanan, kita berhari-hari sibuk dengan Al-Quran, kita nyaman bermujalasah dengan Al-Quran, bahkan berlomba-lomba ingin membaca hatam Al-Quran. Tapi apa kabarnya setelah Ramadan lewat? Apa kabarnya setelah Syawal dan Dzulqa'dah sekarang? Apakah Al-Quran masih dibuka lembarannya? Apakah ayat-ayat itu masih menyentuh dalam diri kita? Utsman bin Affan radhiyallahu an, seorang yang kaya dan pemalu, sahabat Rasulullah, termasuk sahabat yang terbaik. Beliau menggambarkan bagaimana Utsman tidak ada satupun dalam harinya kecuali mujalasatul Quran. Sehingga beliau menyatakan, jika suatu hati bersih, tidak kotor, maka dia tidak akan jauh dari Al-Quran. Apa maknanya? Boleh jadi kita tidak ingin dekat dengan Al-Quran, bisa jadi hati kita ada kekotoran. Karena Utsman mengatakan jika hati itu bersih, maka dia tidak mau jauh dari Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ini pesan pertama dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam khutbatul balagh, dalam haji wada. Berpegang teguh kepada Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah bimbingan dalam hidup kita. Jangan mencari pembimbing yang lain kecuali Al-Quran, karena Al-Quran sudah lengkap. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak kami tinggalkan dalam Al-Quran sesuatu pun. Semuanya sudah Allah jelaskan, dan insyaallah Rasulullah mengatakan, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, lan tadillu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini pesan pertama dalam khutbah wada. Yang kedua, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada adalah sawasiyah wa ukhuwah fil Islam.
kesetaraan dalam sosial, dan juga persaudaraan dalam Islam. Rasulullah menyampaikan, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Wa inna abakum wahid, sesungguhnya bapak kalian satu. Fa innakum min Adam, sesungguhnya kalian adalah dari Nabi Adam. Bahkan Rasulullah mengatakan, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan, keutamaan bagi orang Arab dan non-Arab adalah kecuali ukurannya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat jahiliyah. Di masa jahiliyah ada kasta-kasta, ada perbedaan, ada perbudakan. Datang Islam dihapus itu semuanya. Allah turunkan surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Pada masa jahiliyah, yang kaya dihormati, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Penghormatan adalah dari apa? Ukuran kekayaan, ukuran kehormatannya dari jabatan. Maka turun surat Al-Humazah, wail likulli humazatil lumazah. Siapa? Alladzi jama'a mala wa addadah, yang menyangka hartanya akan mengekalkannya. Maka datang Islam. Islam mensetarakan secara sosial. Kita kenal dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang hamba sahaya, budak pada saat itu. Tapi Allah muliakan karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah masuk Islam tidak ada perbedaan kecuali karena apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, coba cek hari ini. Masih saja ada nilai-nilai kasta dalam kehidupan sosial kita. Penghormatan kadang-kadang diukur dari jabatan, kehormatan kadang-kadang diukur dari kekayaan. Bisa jadi itu adalah nilai jahiliyah yang masih melekat, yang harusnya sudah tidak ada lagi. Karena dalam Islam kemudian dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia sudah bukan lagi orang kaya, bukan lagi yang punya jabatan, tapi siapa? Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kaya, dia punya jabatan, dia pemimpin, takut kepada Allah, itu yang paling utama. Tetapi ukuran dalam Islam, walaupun dia bukan seorang kaya, tidak memiliki jabatan, tapi dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi siapapun, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian persaudaraan dalam Islam. Ini adalah nikmat yang pada masa jahiliyah umat Islam berseteru. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Wadhkuru, ingatlah kata Allah, nikmat Allah ketika kalian diselamatkan oleh Allah, sebelumnya kalian bermusuh-musuhan. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kemudian turun Rasul, maka jadilah semuanya bersaudara. Maka ini nikmat yang paling besar jamaah. Tidak ada lagi perbedaan suku Jawa, suku Sunda, suku apapun. Sudah kalau itu akidahnya sama, dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa huwa ikhwanuna, dia adalah saudara kita se-Islam. Itu yang Rasulullah ajarkan nilainya pada masa jahiliyah dihilangkan karena ada sekat-sekat kesukuan, karena ada ego-ego kesukuan, kemudian dihilangkan, semuanya saudara. Cek hari ini, apakah masih ada ego sentral? Apakah ada ego kesukuan? Kalau masih ada, jahiliyah pada masa itu masih melekat pada masa sekarang. Maka pesan Haji Wada ini adalah pesan yang sampai hari kiamat harus kita jaga, karena nilainya adalah nilai universal. Rasulullah ingin menyampaikan sampai hari kiamat semuanya adalah saudara se-Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul balag Haji Wada adalah tentang menjaga amanah bagi siapapun, bagi kita sendiri, bagi orang yang mendapatkan amanah, maka kelak akan ditanya amanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah penting menjaga hurmah, hifdzul hurmah, menjaga kehormatan, haram darahnya seorang mukmin dengan darahnya orang lain. Kemudian Rasulullah menyampaikan tentang pentingnya menjaga ibadah, salat, untuk menjaga kita, kemudian puasa untuk mendidik diri kita agar punya empati kepada orang lain, kemudian juga ibadah haji untuk menjadi bukti pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya yang sangat terbatas, mudah-mudahan
pesan dari baginda Nabi ini menjadi pesan yang terus langgeng dalam hidup kita. Mari amalkan agar Islam betul-betul sesuai dengan apa yang dihasilkan Rasulullah dalam fase Mekah dan Madinah. Islam kemudian menjadi solusi bagi sebuah tatanan kenegaraan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu alam bissawab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.